Jalan utama yang menghubungkan Kampung Oso dan Kampung Midip Tanah kini berada dalam kondisi sangat memprihatinkan. Menyikapi insiden keracunan makanan massal yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Bovendigul, Sekretaris Daerah Pilemon Tabuni memerintahkan dinas-dinas terkait untuk melakukan inspeksi mendadak atau sidak terhadap peredaran barang pangan di Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Roman Agnesya Barmase dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul edisi hari ini Sabtu 19 Juli 2025. Itulah dua topik berita tadi yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Jalan utama yang menghubungkan Kampung Oso dan Kampung Midip Tanah kini berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Alih-alih menjadi jalur penghubung yang layak, ruas jalan ini lebih menyerupai lumpur dan genangan air terutama saat hujan turun. Kondisi ini telah berlangsung lama dan menjadi hambatan serius bagi aktivitas warga, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Sudah bertahun-tahun jalan trans penghubung yang menjadi jalan utama antara distrik Midip Tanah, Kombut, serta distrik Sesmuk tidak ada perubahan yang terjadi. Pemantauan di lapangan menunjukkan banyak lubang besar dan kumbangan air dalam serta banjir yang meluap akibat hujan, membuat jalan tersebut berbahaya untuk dilalui baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4 maupun penjalan kaki. Anak-anak sekolah harus menghadapi risiko setiap hari saat berangkat dan pulang. Petani pun kesulitan menjual hasil panennya karena aksesnya yang terganggu, berdampak pada turunnya harga jual produk mereka di pasar. Agustina Manan, salah satu warga distrik Midip Tanah, menyuarakan kegelisahan masyarakat yang telah lama menanti perbaikan. Ia berharap pemerintah, khususnya bupati dan wakil bupati yang terpilih ke depan, dapat segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur vital tersebut. Ia juga menghimbau para pemilik hak wilayah adat agar turut mendukung upaya pembangunan dengan berkoordinasi bersama pemerintah guna menghindari konflik serta pemalangan jalan, penolakan ataupun tuntutan ganti rugi yang menghambat progres pembangunan. Mungkin dengan melihat situasi seperti ini, ya lebih khusus mungkin tuan-tuan dusun yang ada di distrik Midip Tanah, khususnya berapa suku, mungkin Mandobo, mungkin 2 suku saja yang ada di sini, Mandobo dan Muyu. Paling tidak mungkin ada koordinasi antara tua-tua adat yang ada di sini dari kedua suku ini, supaya mungkin bisa perhatikan hal ini. Jangan ada pemalangan-pemalangan yang terjadi di dalam penyelesaian jalan maupun kendala jembatan seperti ini. Ketika air banjir, kami seperti ini keadaannya. Jadi paling tidak boleh ada penolakan atau penagihan bayar dan sebagainya. Ini akses umum. Akses umum ini aktivitas kami masyarakat yang pergi pulang ini sesuai kebutuhan, terutama ekonomi masyarakat dan yang lain-lain, khusus mungkin pendidikan anak-anak sekolah Dan juga kesehatan. Pendidikan, kesehatan, dan yang kita lihat utama rumah sakit jauh. Kondisi jalan yang rusak parah tidak hanya berdampak fisik, tetapi juga secara sosial dan psikologis menghancurkan harapan warga untuk hidup lebih layak. Akses jalan yang baik bukan sekedar infrastruktur, tetapi merupakan fondasi pembangunan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berharap pembangunan infrastruktur, khususnya jalan penghubung antar kampung, menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran daerah demi memastikan keterjangkauan layanan publik bagi seluruh lapisan masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Agnes melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, pemerintah Provinsi Papua Selatan berinisiatif untuk melibatkan para pemuda dalam pemasangan sarana lampu jalan dari Kampung Oso sampai dengan Kampung Awayanka, distrik Midip Tanah. Sarana lampu jalan yang akan dipasang oleh pemerintah Provinsi Papua Selatan dari Kampung Oso sampai SMA YPPK Petrus Subur, Kampung Awayanka, distrik Midip Tanah, bertujuan untuk mendukung aktivitas masyarakat di malam hari.
Adapun pemasangan sarana lampu jalan yang direncanakan pada minggu ketiga bulan Juli 2025 akan melibatkan para pemuda yang ada di distrik Mendip Tanah, seperti yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa. Untuk lampu-lampu jalan, minggu depan itu sudah mulai masuk pasang lampu jalan di dari Oslo sampai ke SMA. Lampu-lampu jalan. Jadi diharapkan untuk anak-anak muda, kamu kawan dan kamu yang kerja, kamu bantu, begitu. Keterlibatan para pemuda Mendip Tanah dalam pekerjaan pemasangan lampu jalan juga bertujuan untuk mengurangi berbagai aktivitas negatif yang akhir-akhir ini sering menjadi fenomena di kalangan masyarakat, seperti minuman keras, ganja, dan lain sebagainya. Tim Liputan Bigo TV melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kondisi ruas jalan yang rusak pada beberapa distrik di Kabupaten Boven Digul menjadi sorotan dari pemerintah Provinsi Papua Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui Wakil Gubernur Paskalis Imadawa menyoroti beberapa ruas jalan di Kabupaten Boven Digul yang sampai saat ini masih dalam kondisi rusak parah.
Sorotan Wakil Gubernur tersebut disampaikan saat mengikuti perayaan 25 tahun pentabisan Imamat Fikjen Keuskupan Agung Merauke di Distrik Mindip Tanah. Paskalis Imadawa mengatakan bahwa dalam aturan yang berlaku, pembagian jalan terbagi menjadi jalan kabupaten, jalan provinsi maupun jalan negara. Namun apabila kabupaten tidak mampu mengerjakan proyek infrastruktur jalan, maka pekerjaan tersebut dapat diserahkan kepada pemerintah provinsi. Salah satu infrastruktur jalan yang menjadi sorotan Wakil Gubernur adalah ruas jalan dari Distrik Mindip Tanah ke Distrik Sesmuk. Nah, yang perlu saya perhatikan dalam aturan itu sudah mengamanatkan. Kalau toh memang kabupaten tidak mampu untuk mengerjakan jalan di situ atau tidak mampu untuk melanjutkan jalan itu, serahkan kepada provinsi. Itu. Ini untuk kali ke-10 atau kali ke-11 mungkin saya sampaikan ini. Bahwa tolong pemerintah kabupaten serahkan itu jalan Mindip Tanah Sesmok itu kasih ke provinsi. Tolong. Supaya tadi kata wajib sebelum Agustus kita sudah bisa mulai. Begitu. Tapi kalau belum diserahkan, kita belum bisa masukkan ke dalam APBD perubahan. Begitu. Atau kita belum bisa pastikan bahwa nanti mulai kerja besok. Tapi kalau sudah diserahkan, hari ini saya bisa janji bahwa besok itu sudah masukkan. Karena di perubahan saya bisa bayar. Siapa yang mau kerja hari ini, dalam perubahan pasti kita kembalikan uangnya. Begitu. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Wakil Gubernur saat mengikuti perayaan 25 tahun Imamat Fikjen Keuskupan Agung Merauke di Kampung Wingnitit, Distrik Waroko. Disampaikannya bahwa pemerintah Provinsi Papua Selatan siap mengerjakan ruas jalan dari Kampung Tetop, Distrik Iniandit, sampai ke Kampung Kuken, Distrik Ambatui, serta ruas jalan di Distrik Waroko, apabila pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan pekerjaan tersebut. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul resmi menutup pelaksanaan pelatihan komputer berbasis kompetensi bagi orang asli Papua tahun 2025. Pelatihan komputer berbasis kompetensi bagi orang asli Papua secara resmi ditutup oleh pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul. Penutupan kegiatan ini dihadiri oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Dominikus Wiwaron yang mewakili Bupati Bovendigul. Dalam sambutan PLT Bupati Bovendigul, dirinya mengatakan pentingnya penguasaan teknologi informasi di era digital saat ini. Sebagaimana yang diketahui bersama, perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini mengharuskan semua kalangan untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi. Dengan menguasai keterampilan komputer, dirinya yakin akan banyak peluang yang terbuka baik itu dalam dunia pendidikan, pekerjaan maupun usaha mandiri. Kita ketahui bersama bahwa perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat saat ini mengharuskan kita untuk terus beradaptasi dan mengembangkan kompetensi kita. Dengan menguasai keterampilan komputer, saya yakin akan banyak peluang yang terbuka, baik itu dalam dunia pendidikan, pekerjaan, maupun dalam usaha mandiri. Pelatihan yang telah dilaksanakan kurang lebih hampir 1 bulan merupakan bagian dari komitmen kita bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua, khususnya dalam menghadapi tantangan dunia digital dan teknologi informasi yang semakin pesat. Kita semua menyadari bahwa penguasaan teknologi komputer saat ini bukan lagi menjadi pilihan, tetapi sebuah kebutuhan dan keharusan. Dirinya menambahkan bahwa pelatihan yang berlangsung hampir 1 bulan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang asli Papua, khususnya untuk menghadapi tantangan dunia digital. Dan sementara itu, PLT Kepala Dinas Ketenagakerjaan Transmigrasi Pilemon Metemkom menyampaikan harapannya kepada putra-putri Bovendigul agar kedepannya para peserta lebih giat dan tekun dalam belajar karena perkembangan teknologi informasi saat ini sangat pesat. Pilemon juga mengajak semua pihak untuk terus berkolaborasi demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Bovendigul, khususnya melalui dukungan penuh dari seluruh jajaran pemerintah daerah. Meskipun tidak semua pihak hadir secara langsung dalam pelatihan ini,
namun mereka tetap memberikan dukungan sehingga para peserta dapat terus mengikuti pelatihan dengan penuh semangat. Kami terima kasih kepada struktur yang sudah boleh memberikan ilmu keterampilan mereka kepada para peserta pelatihan. Jadi, kontribusi kalian sangat berarti bagi kemajuan bagi putra-putri asli Boven Digul. Dan terima kasih, kami pesan bahwa lebih giat lagi, lebih tekun lagi untuk karena perkembangan IT sangat besar sekali. Dan memang kami harapkan untuk selalu berkolaborasi. Tadi Ketua Panitia sudah sampaikan bahwa kita pasti akan bekerja sama untuk bagaimana menciptakan sumber daya manusia itu. Dan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini IAP yang selalu membantu kami, kepada dinas perhubungan yang sudah boleh asisten itu, kepada dinas perhubungan yang sudah boleh membantu kami, tapi gua menulis dan mana sudah membantu transportasi peserta dari tempat penginapan ke tempat pelatihan, dan memang sangat luar biasa. Beliau tidak secara langsung dan sudah boleh mendukung bagaimana kita punya adik-adik ini bisa mengikuti pelatihan yang baik. Dirinya juga berpesan kepada para peserta pelatihan agar ilmu dan keterampilan yang telah diterima tidak berhenti sampai di sini. Dirinya meminta para peserta untuk terus belajar dan mengembangkan diri karena dunia digital terus berubah dengan cepat. Jika tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, maka kita akan ketinggalan dan sulit untuk maju. Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara Pelatihan Komputer berbasis kompetensi bagi pencari kerja orang asli Papua, Antonius Keram, menyampaikan para peserta menunjukkan antusiasme dan partisipasi aktif selama mengikuti seluruh rangkaian materi pelatihan. Berdasarkan hasil evaluasi dari panitia penyelenggara, seluruh peserta sebanyak 30 orang telah dinyatakan lulus dalam pelatihan komputer ini. Dirinya juga menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bupati Boven Digul atas dukungan dan pelatihan yang telah diberikan, sehingga pelatihan ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tim Liputan Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua menyikapi insiden keracunan makanan massal yang terjadi baru-baru ini di Kabupaten Boven Digul, Sekretaris Daerah Pilemon Tabuni memerintahkan dinas-dinas terkait untuk melakukan inspeksi mendadak terhadap peredaran barang pangan di Boven Digul. Pentingnya pengawasan terhadap produk makanan yang beredar, baik dari sisi kualitas, masa kadaluarsa, maupun cara penyimpanannya, potensi terjadinya kasus serupa bisa diminimalisir jika pengawasan dilakukan secara rutin dan ketat. Saat apel bersama ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Boven Digul, Sekretaris Daerah Kabupaten Boven Digul Pilemon Tabuni dalam arahannya mengatakan, setelah melakukan pertemuan bersama Kapolres, DPRK, Direktur RSUD, serta Satgas, dalam pertemuan tersebut sejumlah rekomendasi diberikan kepada pemerintah daerah. Di antaranya dinas terkait yaitu Disprindakop dan Ketahanan Pangan untuk melakukan pengawasan intensif terhadap produk-produk makanan yang sudah kadaluarsa atau yang tidak layak dikonsumsi, seperti supermi dan telur yang diperjualbelikan di toko serta kios. 2 hari lalu saya dipanggil oleh Kapolres, kemudian DPR, Ibu Direktur, juga Satgas. Ya mungkin Bapak Ibu ada dengar ya, kita ada keracunan makanan ya hampir 180 data yang kami tahu dari rumah sakit, itu baik dewasa, kemudian ibu-ibu, anak-anak, tapi kebanyakan anak-anak. Hasil rapat beberapa rekomendasi, tapi satu hal yang paling penting mereka merekomendasikan kepada pemerintah supaya dinas terkait untuk selalu memperhatikan semua bahan makanan yang ada di kios, di toko itu selalu cek. Mungkin sudah kadaluarsa atau yang sudah tidak layak dijual belikan, misalnya supermi, ayam potong. Karena cerita di masyarakat ini, ayam potong itu bisa berbulan-bulan, bahkan tahun, ya.
namanya dia kena es. Padahal itu ada waktu itu berlakunya. Semua tuh ada, biasanya ada itu. Ya, sehingga rapat ini merekomendasikan kepada pemerintah ya, supaya dinas terkait mohon selalu cek. Itu dinas apa? Ya, Perindakop ya, dan dinas Perindakop dengan taman pangan itu. Ada gambaran dinasnya? Tidak ada ya. Sekda juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diperoleh dari Rumah Sakit Umum Daerah, jumlah korban keracunan mencapai hampir 180 orang. Korban terdiri dari berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa, ibu-ibu hingga anak-anak, di mana anak-anak tercatat sebagai kelompok yang paling banyak terdampak dalam insiden tersebut. Pemerintah Kabupaten Bovendigul berkomitmen untuk terus memantau peredaran makanan guna melindungi kesehatan masyarakat, dan langkah ini diharapkan dapat menjamin keamanan pangan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Terima kasih Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul Pilemon Tabuni menyampaikan keprihatinannya terhadap sejumlah kios di Bovendigul yang dinilai tidak memperhatikan kualitas barang yang dijual.
Hal ini disampaikan dalam apel bersama aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bovendigul. Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Pilemon Tabuni, mengatakan bahwa pedagang kios tidak mau tahu barang bagus atau tidak, yang penting terjual. Yang jadi korban adalah masyarakat yang beli. Ia memberikan contoh konkret kalau sayur busuk di pasar masih kelihatan. Tapi di kios ada mie instan yang sudah bertahun-tahun disimpan. Masa expirednya sudah habis. Tapi masih dijual, termasuk ayam potong yang ada di kulkas seharusnya disimpan beberapa bulan, tapi ada yang sampai 1 tahun. Dan masyarakat beli tanpa tahu bahayanya. Ini penting ya, penting. Ya, namanya orang kios itu dia tidak mau tahu. Ya. Barang bagus kah, tidak bagus kah, yang penting dia jual. Yang korban adalah masyarakat dan kita yang beli itu. Kalau sayur kan busuk, jadi jelas kalau di pasar ya Pak Mama. Tapi kalau di kios ini, spermi itu bertahun-tahun di dalam, kami tidak tahu. Masa expirednya itu sudah habis, tapi dia masih jual. Termasuk ayam potong tadi. Ayam potong itu dalam kulkas itu sebenarnya harus berapa bulan, bahkan ada yang 1 tahun. Masyarakat beli mungkin apa saja. Pilemon juga menambahkan bahwa salah satu juga yang menjadi perhatian pemerintah adalah adanya peredaran beras plastik, sehingga untuk dinas terkait selalu melakukan sidak agar tidak beredar di Bovendigul, sehingga bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekda juga menghimbau masyarakat agar lebih waspada saat membeli barang kebutuhan sehari-hari. Ia meminta masyarakat memeriksa tanggal kadaluarsa dan kondisi produk sebelum membeli. Langkah ini diharapkan dapat mendorong terciptanya peredaran barang yang aman dan berkualitas, serta melindungi hak-hak konsumen dari praktik-praktik dagang yang merugikan dan membahayakan kesehatan. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Pemirsa, pelatihan pasukan penghibar bendera Paskibraka Kabupaten Bovendigul, Serka Rovinus Rotokuara menjelaskan, tahapan persiapan latihan calon Paskibra tahun 2025 sebelum dimulai pelatihan pihaknya terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap siswa-siswi SMA sederajat di wilayah Tanah Merah. Seleksi tersebut bertujuan untuk memilih anggota terbaik yang akan dibina menjadi anggota penghibar bendera pada upacara peringatan HUT RI di Bovendigul. Pelatih Paskibraka HUT RI ke-80 tahun 2025 di Bovendigul, Serka Rovinus Rotokuara mengatakan, sebelum pelaksanaan pelatihan Paskibraka dimulai, seleksi awal dilakukan dengan melibatkan 4 sekolah tingkat SMA sederajat yang ada di wilayah Tanah Merah, dan seleksi ini diikuti oleh 98 siswa-siswi dari 4 sekolah di Tanah Merah. Dan seleksi dilakukan secara ketat dan berjenjang, mengikuti 7 tahapan sesuai pedoman nasional. Ketujuh tahapan tersebut meliputi tes parade, yang kedua tes PBB, tes kesehatan, tes wawasan kebangsaan, tes intelijensi umum, tes wawancara, dan tes kesegaran jasmani. Terkait dengan latihan calon Paskibraka Kabupaten Bovendigul tahun 2025, sebelum kami melaksanakan latihan atau pelaksanaan mulainya latihan Paskibraka, di sini ada kita melaksanakan seleksi. Seleksi kita mengambil 4 sekolah SMA sederajat yang ada di Tanah Merah ini. Dari hasil seleksi dari 4 sekolah, kurang lebih 98 anak yang mengikuti tahapan seleksi. Dan seleksi calon Paskibraka ini sesuai dengan petunjuk dasarnya itu ada 7 tahapan seleksi. Yang pertama parade, yang kedua PBB, yang ketiga kesehatan, yang keempat tes wawasan kebangsaan, yang kelima tes intelijensi umum, yang keenam wawancara, dan yang ketujuh kesegaran jasmani. Rovinus menambahkan dalam pelaksanaan seleksi beberapa peserta harus gugur karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan pada masing-masing tahapan. Selama proses seleksi berjalan, ada beberapa anak yang tidak lolos, dan dari hasil seleksi kesehatan, dari total 98 peserta, tersisa 67 orang yang melanjutkan ke tahap berikutnya. Proses seleksi ini menjadi bagian penting untuk memastikan
bahwa anggota Paskibraka yang terpilih nantinya adalah yang terbaik dan mampu menjalankan tugas mulia mengibarkan sang saka merah putih pada momen bersejarah HUT RI di Bovendigul tahun 2025. Diharapkan proses pembinaan dan latihan ke depan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan anggota Paskibraka yang tangguh, disiplin, serta menjadi teladan bagi generasi muda di Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Selain itu, pemirsa, Ketua Par GPIB Tel Tanah Merah, Mercy Matius Kame menyampaikan beberapa materi penting seperti bahaya narkoba dan perilaku hidup sehat menjadi bekal berharga bagi generasi muda gereja di masa depan. Kegiatan sekolah Injil Liburan atau SIL yang berlangsung selama 2 hari di GPIB Tel Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul lalu diikuti oleh 25 orang peserta yang terdiri dari anak-anak SMP dan SMA. Ketua Par GPIB Tel Tanah Merah, Mercy Matius Kame menyampaikan selama 2 hari tersebut anak-anak dibekali dengan materi penting seperti bahaya minuman keras dan narkoba, pentingnya hidup bersih dan sehat, serta motivasi tentang cita-cita. Selain itu, peserta juga mengikuti sesi penggabungan bersama pemuda dalam kegiatan belajar dan bermain musik. Lanjutnya, di hari kedua, anak-anak melaksanakan jalan pagi bersama dengan rute dari Trikora menuju spot I Love Bovendigul, lalu kembali ke Gereja Betel. Sambil berjalan, mereka juga membersihkan lingkungan di sekitar jalur yang dilalui. Dalam kegiatan ini, kami lakukan selama 2 hari, dari hari Kamis dan hari Jumat. Jadi ada beberapa materi yang kami berikan kepada anak-anak untuk mempersiapkan mereka sebagai generasi remaja untuk masa depan gereja, yaitu pertama itu materi bahaya miras dan narkoba. Kemudian bagaimana anak-anak hidup dalam perilaku bersih dan sehat. Kemudian bagaimana anak-anak diperkenalkan lagi ada satu tema, yaitu aku dan cita-citaku. Kemudian ada sebuah materi lagi yang ini adalah penggabungan dengan anak-anak pemuda yang ada di gereja kami, yaitu belajar bermain musik. Nanti malam yang akan kami adakan bersama-sama. Kemudian pada pagi hari kami akan berjalan santai, bahkan dalam jalan santai ini kami akan membersihkan lingkungan-lingkungan yang tempat kami akan jalan nanti, bahkan sekitar lingkungan gereja yang akan kami bersihkan. Dirinya berharap kegiatan tersebut dapat menjadi bekal berharga bagi anak-anak dan remaja generasi penerus gereja dan bangsa, khususnya di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan, Digul TV, Anis Andri Caruk melaporkan. Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, guk bagen, guk bagen, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Arman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.